pemimpinnya ketika itu yang saya sendiri tidak jelas, intelijen kan tidak jelas. Tapi pemimpin yang cukup punya akses langsung adalah Muhammad Samadikun, mantan Direktur Utama Bank Bundaya, kedudukan yang terakhir. Nah, ketika karena melakukan kegiatan ini tentu diketahui. Jadi mengumpulkan informasi militer, mengumpulkan informasi politik, merekam semua siaran TV, merekam ini semua dikirim ke Jakarta semuanya. Nah, antara lain adalah suatu tugas, saya mendapat tugas yang saya tidak tahu untuk apa awalnya. Rekam semua konversasi dari Irian Barat oleh serdadu-serdadu Belanda kepada orang tuanya. Itu setiap hari Minggu ada siaran yang mengatakan, dah papa, dah mama, saya sekarang ini ada di fak-fak, atau di komentari dia adalah kapten, itu suruh merekam semua. Belakangan baru saya tahu bahwa itu di Indonesia dipakai untuk menganalisis kalau ada kapten atau ada mayor, itu kekuatan militer di fak-fak sekian. Karena Bung Karno menghendaki mendrop tentara yang tidak ada serdadu Belandanya, sehingga tidak terjadi pertumpahan darah, tetapi de facto sudah menduduki. Nah, macam-macam seperti itulah. Lalu kemudian berbagai macam urusan, menculik mahasiswa Irian Barat 6 diterbangkan ke sini segala macam. Jadi akhirnya ketahuan, lalu 3 bulan sebelum saya lulus, saya dipanggil oleh polisi Rotterdam yang mengatakan Anda 3 bulan lagi lulus. Ya. Ini tahun berapa nih? Tahun 62 ini nih? Tahun, ya, sebelum 62. Karena 58 kita mulai konfrontasi ya. Ini lagi hot-hotnya ya. Iya, lagi tinggi-tinggi ya. Iya. Nah, saya katakan iya, lalu dia mengatakan begitu lulus Anda harus pulang ke Indonesia, tidak diperpanjang izin tinggalnya. Tapi masih boleh. Tapi dia tahu ini orang Indonesia. Ya. Anda harus pulang, tapi Anda boleh selesaikan. Oh, boleh. Cukup baik. Loh, memang pemerintah Belanda yang ada di Belanda sendiri itu sangat manusiawi dan sangat fair. Jadi ketika zaman kolonial, itu pemerintah Belanda yang di Belanda memperlakukan mahasiswa Indonesia yang di Belanda sama. Tapi pemerintah Hindia Belanda di sini yang memperlakukan tidak manusiawi. Jadi saya diberi kesempatan sampai selesai, tetapi toh tetap diusir. Lalu saya akan mengapa? Karena saya ingin melanjutkan akuntansi. Di sana akuntansi merupakan spesialisasi setelah doktorandes. Dia bilang saya tidak tahu. Loh, yang lain ratusan boleh, kenapa saya tidak boleh? Saya tidak tahu. Ini perintah dari Den Haag. Lalu saya tentu membicarakan segala sesuatu dengan Samadikun. Nah, ketika itu kebetulan baru selesai urusan Irian Barat dan dibuka kembali hubungannya. Tetapi baru seorang diri, Pak Syarif Padmadisastra dengan pangkat kuasa usaha datang. Lalu dia tentu didampingi oleh Samadikun karena dia pemimpin dari kelompok intelligence ini. Lalu Samadikun mengatakan, oke, don't worry. Hari ini saya lulus, besoknya saya diangkat menjadi staf lokal KBRI. Dengan demikian seluruh file saya tidak ada lagi di polisi, tetapi dipindahkan ke Departemen Luar Negeri Belanda, walaupun lokal staff. Jadi tidak bisa diusir. Cuma itu saja. Dan saya memang dibutuhkan untuk mengganti Samadikun, mendampingi kuasa usaha karena lama di sana, bisa berbahasa Belanda segala. Nah, hanya 1 tahun, maka persis 1 tahun setelah itu saya pulang tahun 63. Jadi kalau tadi kita katakan seorang ekonom, seorang pengusaha, seorang pengamat, seorang politisi, aktivis, Menko mantan, dan juga seorang mantan agen rahasia. Intelijen. Menarik sekali Pak Kwek, mungkin tidak banyak orang yang mengetahui aktivitas itu. Kita break sebentar. Kita akan kembali untuk mendengarkan beberapa pesan. Mirsa, masih bersama dengan Ketua Bappenas Kwek Kian Gi. Anda masih bersama dengan Kwek Channel. Siaran ini juga masih dapat Anda terima di beberapa stasiun lokal di beberapa provinsi di Indonesia. Anda masih bersama dengan saya, Peter Gonta. Kita akan kembali bersama Anda sesudah pesan-pesan berikut ini. It is the sound of midnight, the sound of blue, of passion.
Pemirsa, Anda masih bersama dengan program Impact, dan seperti yang kita katakan tadi, atau kali ini kita masih bersama dengan Ketua Bappenas, Bapak Kwek Kian Gi. Pak Kwek, buat saya yang adalah paling menarik di dalam setiap wawancara saya adalah pada waktu kita lagi break. Pada waktu kita break, kamera sudah tidak tertuju kepada kita. Kita mendengarkan iklan-iklan. Pada saat itulah yang diwawancara mulai, wah, cerita yang banyak. Pak Kwek mengatakan, seru juga loh jadi intelijen. Apa pengalaman intelijen yang seru, Pak Kwek? Ya, sebetulnya ketika itu bukan hanya yang tadi saya menceritakan sebagian, tetapi yang terpenting adalah untuk merekam pembicaraan-pembicaraan dengan para politisi, anggota-anggota parlemen. Dan ketika itu salah seorang pemimpinnya adalah Profesor Sediono Condronegoro. Saya memanggilnya Momi ketika itu, dia mahasiswa di Amsterdam. Nah, dia memang ya sepupu atau bagaimana namanya kan Condronegoro, dekat dengan Pak Sujarwo Condronegoro yang sangat terkenal dan justru menangani urusan Irian Barat ini. Jadi dengan namanya dia kami mendekati anggota-anggota parlemen Belanda mengatakan sekarang tidak ada kedutaan. Nah, ini kan vakum. Nah, kami mempunyai teman yang mempunyai akses langsung kepada Menteri Luar Negeri, Sujarwo Condronegoro. Apa tidak perlu dimanfaatkan? Dan karena di Belanda itu sangat demokratis, jadi selalu ada partai oposisi. Ketika itu partai buruh, partai oposisinya, partai buruh sangat setuju Irian Barat dikembalikan segera. Sebetulnya bukan hanya partai buruh, kerajaan Belanda juga sangat setuju. Yang tidak setuju adalah pemerintah yang ketika itu dimotori oleh Joseph Luns, Menteri Luar Negerinya itu betul-betul die hard. Sehingga dengan demikian, jadi itu pembicaraan kita bisa menganalisis kelompok-kelompok mana, sampai ketua fraksi dari Partai Buruh, Partai Van der Buren partai itu. Partai Van Buren. Ketika itu sampai ya dia memberi petunjuk-petunjuk bagaimana caranya untuk ya ada yang agak kejam memang ya oke. Kalau cukup saudara Belanda yang meninggal di sana, aspirasi bagian terbesar dari rakyat Belanda apolitis, mereka pasti berdemonstrasi dan mendesak supaya dikembalikan gitu. Jadi itu antara lain, dan semua pembicaraan ini kan saya laporkan, dan laporannya itu harus dikirim ke atasye militer di Bonn, Kolonel Wadli ketika itu, dan itu saya yang membuat laporannya, yang mengetik semuanya. Akhirnya ketahuan oleh karena satu hari istri saya itu ditelepon yang mengatakan suami Anda mempunyai mesin tulis yang mereknya Triumph. Istri saya terkejut, ya mengapa kok begitu? Saya ini sekarang mau membeli mesin tulis Triumph dan saya tidak tahu ini kualitasnya baik atau tidak gitu. Loh, itu mesin tulis saya warisi dari kakak saya yang meninggal dan sudah second hand, sudah lama. Waktu itu saya tahu ini sudah semua surat dianalisis dan ini tipenya. Sejak itu saya kalau ngepost surat mesti naik kereta api ke Antwerpen, dipost pulang lagi. Jadi itu salah. Nggak diperiksa Pak Kwek? Tidak. Karena itu Benelux. Dari zaman itu juga sudah tidak ada. Benelux ya, sudah Benelux tidak. Jadi itu beberapa variasi, masih banyak variasi yang lain, misalnya yang menarik, saya tidak menyebut nama karena saya tahu dia tidak suka disebut, ada mahasiswa Belanda berkewarganegaraan Belanda, tapi dia keturunan Belanda Indo di Delft, kawan akrabnya Krisno Nimpuno. Krisno Nimpuno salah satu anggota ini. Nah, dia kena dinas tentara, kan di sana